Hai teman-teman, Assalamualaikum. Berbicara soal pandemi, kali ini adalah pandemi COVID-19. Kita dituntut untuk lebih menjalani yang namanya pola hidup sehat, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, kita ini sekarang lagi gencar-gencar banget yang namanya rutin pakai hand sanitizer, pakai masker, social distancing, dan bahkan sampai ke soal olahraga. Nah, olahraga yang lagi happening ini menurut saya adalah sepedaan. Teman-teman pasti pernah ngerasain, pernah ngelihat di mana-mana orang tuh lagi banyak banget yang lagi sepedaan, terlepas dari tujuan mereka yang pengen olahraga ataupun hanya sekedar pengen keliling-keliling di kompleks rumah mereka gitu. Karena menurut saya nggak apa-apa sih, asalkan kita semua mematuhi protokol kesehatan. Bahas soal sepeda, teman-teman pasti tahu sepeda yang lagi ramai dibincangin kali ini, yaitu adalah sepeda lipat 3. Mana sepeda ini mempunyai desain di mana kalian bisa ngelipat sepedanya jadi 3 bentuk. Sepeda lipat 3 atau biasa dikenal dengan folding bike pertama dikenalkan oleh William Groves pada tahun 1878. Namun, karena hanya melipat ban depan dan rangkaiannya cuma dilepas, banyak orang yang menilai desain Groves lebih cocok disebut dengan portable ketimbang dilipat. Desain sepeda yang benar-benar bisa dilipat pertama kali diciptakan oleh Emmett G. Latta pada tahun 1888. Sepeda lipat ini mulai mengalami perkembangan setiap tahunnya dengan desain yang lebih modern, di mana disertai dengan inovasi, rem, dan stang yang bisa dilipat, sehingga menjadi desain yang utuh yang banyak dipasarkan pada saat ini. Pada era 1980-an merupakan awal dari 2 revolusi penting sepeda lipat. Yang pertama yaitu Andrew Ritchie yang mulai memproduksi Brompton. Brompton ini merupakan nama merek sepeda yang pada tahun 1981 itu diciptakan. Setelah itu dipatenkan pada tahun 1979. Nah, sepeda merek Brompton inilah yang menjadi salah satu merek sepeda yang sering kita pakai pada saat ini. Karena kan banyaknya permintaan pasar dan juga ketertarikan masyarakat yang sangat membludak terhadap sepeda lipat 3 ini, maka dari itu hal ini menjadikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk membuka bisnis dengan memproduksi sepeda lipat ini. Nah, salah satunya ada perusahaan asal Korea Selatan yang bernama perusahaan Get2Get yang mengeluarkan sepeda lipat miliknya yang bernama Shidich. Desain seperti sepeda lipat tersebut menyinggung hak cipta dari perusahaan sepeda merek Brompton ternyata. Sebelum membahas mengenai hak cipta, kita harus tahu dulu mengenai definisi hak cipta tersebut. Berdasarkan website resmi lembaga pemerintahan mengenai hak cipta, di sini dijelaskan bahwa hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, pihak Brompton menggugat pihak Get2Get atas kemiripan teknik 3 lipatan pada sepeda Shidich. Kasus ini dibawa ke pengadilan perdagangan Belgia dan saking rumitnya persoalan tentang hak cipta ini, maka kasus ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Uni Eropa atau disingkat dengan CJEU atau kepanjangannya adalah Court of Justice Uni Eropa. Sebetulnya, teknik 3 lipatan tersebut tidak hanya dimiliki oleh Brompton saja, tetapi banyak sepeda lipat lain juga menggunakannya. Hanya saja, pihak Brompton sudah memiliki hak paten atas desain sepeda lipat 3 itu pada tahun 1979. Nah, maka dari itu, pihak Brompton juga menegaskan bahwa teknik 3 lipatan sepeda Shidich yang dimiliki oleh perusahaan Get2Get sangat mirip dengan sepeda buatannya yang sudah memiliki hak paten. Secara desain, sepeda Shidich sangat mirip dengan Brompton terutama di bagian lekukan frame tengah dan di bagian teknik lipatan 3 yang akhirnya menjadi inti permasalahan. Bergulir panjang sejak awal 2020 hingga Juni 2020. Dalam kasus ini terdapat 3 kronologi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Kronologi pertama yaitu perusahaan Get2Get memulai memproduksi dan menjual sepeda lipatnya ke Belgia. Namun, pihak Brompton cepat bertindak karena menilai adanya kesamaan desain. Pihak Get2Get menegaskan kalau penampilan desainnya ditentukan oleh teknik sepeda 3 lipatan. Namun sebaliknya, Brompton juga menegaskan sepeda dengan desain 3 lipatan tidak harus sama dengan model yang dimiliki oleh Brompton.
Kedua belah pihak terus menegaskan opininya masing-masing pada saat itu. Dan untuk kronologi kedua, pihak Brompton menggugat pihak Get2Get di pengadilan Belgia. Tetapi pihak pengadilan Belgia sempat tidak dapat menentukan apakah hak cipta dapat berlaku untuk bentuk yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis. Sampai akhirnya kasus tersebut ditingkatkan ke pengadilan kehakiman Uni Eropa yang sekarang telah mengeluarkan keputusan. Hasil keputusan pengadilan kehakiman Uni Eropa atau CJEU menetapkan jurisprudensi baru yang diterapkan di luar industri sepeda. Kabar baiknya, CJEU memberikan lampu hijau kepada para desainer dan pebisnis berbagai macam kemungkinan baru dalam perlindungan hak cipta dan penegakan perlindungan di Eropa. CJEU menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta memang berlaku untuk produk yang bentuknya secara penuh atau sebagian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis. Dalam rinciannya, CJEU mengatakan bahwa perlindungan hak cipta berasal dari ekspresi ide dan tidak mesti harus dari ide itu sendiri. Jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, kasus ini cukup menarik dan banyak diperdebatkan. Banyak orang mempertanyakan kasus ini masuk ke ranah hak cipta atau hanya masuk ke dalam desain industri. Termasuk media berita nasional mengingatkan kepada putusan Uni Eropa menyatakan bahwa pihak Brompton menang dan adanya pelanggaran hak cipta oleh Get2Get, produsen sepeda asal Korea Selatan tersebut. Nah, kali ini Wakil Ketua Asosiasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual atau Sekjen AKH HKI, Bapak Suyud Margono berpendapat, apabila dilihat dari pemberitaan terkait tersebut, hal ini merupakan kasus desain industri. Selain itu, apabila dicermati dari putusannya, tentu lebih berdampak besar bagi pelaku usaha dan banyak model industri. Mungkin dari sisi pemberitaannya menerjemahkan penyebutan hak kekayaan intelektual lebih mudah dengan penyebutan hak cipta daripada menggunakan penyebutan sistem hak kekayaan intelektual, ujar Pak Suyud tadi. Lebih lanjut lagi, Bapak Suyud tadi juga mengatakan bahwa dalam kaidah hak cipta hanya memberikan proteksi pada karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan desain industri memberikan proteksi terhadap produk dengan fitur 2 dan atau 3 dimensi dari segi bentuk, konfigurasi, ornamen, komposisi garis yang memiliki kesan estetis. Suatu kepemilikan desain industri pun yang diajukan hanya akan mendapatkan proteksi apabila memiliki kebaruan dan tidak sama persis dengan desain yang telah ada. Pak Suyud juga berbicara bahwa di Indonesia sendiri kasus serupa tersebut bukan merupakan ranah hak cipta, akan tetapi masuk dalam kualifikasi desain industri. Perlindungan terhadap desain industri yang diakui di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Junto Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri yang memiliki bunyi antara lain, suatu kepemilikan desain industri diberikan atas adanya pendaftaran permohonan yang diajukan ke DJKI dan Kemenkumham. Lalu, negara memberikan perlindungan terhadap desain industri dan si pemilik mendapat hak eksklusif dalam jangka waktu 10 tahun untuk menggunakan sendiri desain industri tersebut atau memberi izin bagi pihak lain untuk menggunakan desain industri yang telah terdaftar tersebut. So, dari kasus itu, hal yang bisa kita tangkap adalah saat kita mau menciptakan suatu produk atau maksudnya memproduk suatu item, CJEU menegaskan bahwa CJEU memberi lampu hijau kepada para desainer ataupun bisnis atas berbagai macam kemungkinan baru dalam perlindungan hak cipta dan penegakan perlindungan di Eropa. Sementara itu, CJEU menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta memang berlaku untuk produk yang bentuknya secara penuh atau sebagian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis. Dalam rinciannya, CJEU mengatakan bahwa perlindungan hak cipta berasal dari ekspresi ide dan tidak mesti harus dari ide itu sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh berpedoman pada ide orang lain, hanya saja kita harus mengembangkan ide itu sendiri sehingga kita memiliki ide yang memiliki ciri khas dan menjadi pembeda antara produk kita dengan produk yang orang itu miliki. Maka dari itu, kita harus menghindari kasus pelanggaran seperti hal ini dan sebisa mungkin harus kita belajar mulai dari hal yang kecil sehingga nantinya hal yang kecil itu bisa menjadi hal yang
besar dimana menjadi pedoman atau pelajaran untuk kita semua untuk selalu mengingat bahwasannya pelanggar hak cipta akan dikenai denda, dan ketentuan pidananya itu ada pada kalau untuk di Indonesia itu ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang hak cipta pada pasal 113, pasal 8, pasal 9, dan pasal 82, di mana pelanggar akan dikenai denda kurang lebih yang dari kecil itu 100 juta rupiah sampai dengan 4 miliar rupiah. So, itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selamat beraktivitas, dan Assalamualaikum.